Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Angga Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ringkasan materi pada mata kuliah e-commerce dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulanopi Putrianti dengan NIM 2101892. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan, perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Kemudian, konsep e-commerce. Nah, e-commerce memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama yaitu automation, yang kedua ada streamlining atau integration, yang ketiga ada publishing, yang keempat ada interaction, dan yang kelima ada transaction. Kemudian adanya karakteristik e-commerce. E-commerce memiliki karakteristik seperti transaksi tanpa batas, transaksi anonim, produk digital dan non-digital, dan produk barang tak terwujud. Kemudian tantangan perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ada kultur dan kepercayaan. Yang kultur itu merupakan masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog, masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual, dan masih senang menawar harga yang dijual. Kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kemudian kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang atau kurang percaya dengan pembayaran elektronik itu, dan pengguna masih jarang. Nah, kemudian ada ruang lingkup e-commerce terbagi menjadi 4, yaitu ada business to business atau B2B yang meliputi transaksi iOS dan transaksi pasar elektronik antar organisasi. Yang kedua yaitu ada business to consumer atau B2C yang merupakan sistem komunikasi antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga adanya consumer to consumer atau C2C yang dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan yang keempat ada consumer to business atau C2B yang merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kemudian ada manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce bagi perusahaan, bagi konsumen, dan bagi masyarakat. Nah, manfaat e-commerce bagi perusahaan yaitu jangkauan global yang luas, kemudian penambahan jam buka, pengurangan biaya operasi, kustomisasi dan personalisasi, inovasi model bisnis, kemudian ada kecepatan time to market, yang kemudian ada rantai pasokan dinamis, kemudian biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, kemudian ada efisiensi pengadaan, dan meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up to date, tidak harus membayar pajak, dan sebagainya. Dan kemudian ada manfaat bagi konsumen yaitu di mana saja dan kapan saja, kemudian lebih banyak pilihan produk dan jasa, harga lebih murah, pengiriman dan penyampaian segera, kemudian ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, dan komunitas elektronik, personalisasi sesuai selera, tidak dikenai pajak penjualan. Kemudian ada bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat ini memungkinkan telecommuting, peningkatan kualitas hidup, kemudian dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, kemudian memudahkan mendapatkan layanan umum. Itulah manfaat dari bagi perusahaan, bagi konsumen, dan bagi masyarakat. Kemudian ada tantangan e-commerce, yaitu ada keamanan, kemudian kepercayaan dan risiko konsumen, keterbatasan sumber daya manusia, model bisnis, terus ada budaya autentikasi user, dan belum tersedianya public key infrastruktur. Masalah organisasi juga, penipuan, akses internet yang lambat, permasalahan hukum, legalitas. Kemudian resiko e-commerce. Nah,
E-commerce ini juga memiliki risiko, yaitu secara internal dan eksternal. Yang internal yaitu kecelakaan atau kegagalan sistem, akuntabilitas yang tidak efektif, kemudian aktivitas yang menyimpang atau kecurangan atau fraud. Yang eksternal yaitu penyusup atau hacker ya, bisa juga virus, cyber teroris atau cybercrime. Pengawasan atas risiko internet dan e-business ini diatasi dengan cara yaitu mengamankan informasi e-business dengan enkripsi. Yang kedua ada mengamankan pembayaran elektronik. Yang ketiga ada mengamankan web server. Yang keempat ada ketersediaan dan keandalan sistem. Model bisnis. Nah, model bisnis ini apa sih? Nah, model bisnis ini adalah metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan menurut Michael Rafa, model bisnis dalam e-commerce dibagi menjadi brokerage, advertising, intermediary, merchant, dan manufaktur. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Amna Yusra dengan NIM 2101820 akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga dan keempat. Adapun materi pada pertemuan ketiga yaitu pembahasannya tentang e-marketplace, iklan, dan e-tailing. Pengertian e-marketplace: pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barangnya untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronik. Untuk jenis-jenis konsumennya, yang pertama yaitu impulsive buyers, konsumen yang membeli produk dengan cepat. Yang kedua, patient buyers, konsumen yang membeli produk setelah melakukan berbagai perbandingan atas harga, pemasok, model produk, maupun aspek lainnya. Yang ketiga yaitu analytical buyers, konsumen yang melakukan penelitian khusus sebelum membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Kemudian window shopper, konsumen yang hanya melakukan browsing. Kemudian yaitu segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografi, merupakan pembagian pasar menjadi dua unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Kemudian iklan. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroups, mailing, dan bulletin boards. Pelayanan pelanggan. Iklan harus berhubungan dengan proses ordering. Ketika pelanggan tertarik setelah melihat iklan tersebut, item yang diiklankan harus bisa langsung dipesan dan dibayar. Kemudian membuat strategi menarik perhatian pengunjung ke suatu situs. Dalam menarik pelanggan, tidak hanya mengandalkan e-commerce saja, tetapi juga harus ditambah dengan media tradisional. Kemudian, memandukan nama perusahaan dengan situs web akan memudahkan pengunjung untuk mendatangi situs kita. Kemudian, e-tailing atau electronic retailing adalah suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antara pelanggan dan pabrikan, atau pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Pertemuan keempat yaitu mobile e-commerce dan e-payment. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Kemudian jasa transaksi terpercaya melalui mobile untuk pertukaran barang dan jasa antara konsumen, pedagang, dan institusi. Kemudian keamanan e-commerce. Yang pertama yaitu ada autentikasi, yang memungkinkan pihak fasilitator pembayaran untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang berhak. Kemudian, confidentiality, yang memastikan bahwa pihak yang lain yang tidak berhak tidak dapat mengakses data pembayaran. Kemudian, data integrity, yang memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah pengguna menyetujui seluruh data transaksi. Kemudian, non-repudiation, yang mengikat seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak dapat menyungkal seluruh proses yang telah dilakukannya. Kemudian pengertian e-payment. E-payment suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet.
Di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet, dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Untuk model e-payment yang pertama yaitu ada micropayment, e-wallet, e-cash atau digital cash, credit card, smart card, dan yang terakhir yaitu electronic bill, present and payment. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Maudida dengan NIM 2101869. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 667 hukum e-commerce. Pembahasannya ada cybercrime dalam e-commerce dan hukum e-commerce. Cybercrime dalam e-commerce oleh Edmond Makarim didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan cybercrime berkaitan dengan e-commerce. 1. Pencurian nomor kartu kredit atau carding. Transaksi e-commerce yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, atau kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi. Yang kedua ada hacker dan cracker. Yang ketiga ada penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming atau virusing and attacking. Hukum e-commerce. Hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Menurut Mas Wikrantoro dalam Bistek nomor 10 24 Juli 2000 H52 secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu informasi security, online transaction, right in electronic information, regulation information content, ada regulation online content. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 210180074. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 yaitu hukum e-commerce. Jenis kejahatan atau cybercrime berkaitan dengan e-commerce, pencurian nomor kartu kredit atau carding, transaksi e-commerce yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, atau kejahatan penggunaan kartu kredit lain secara ilegal untuk suatu transaksi. Hacker dan cracker memodifikasi atau merusak homepack, memasuki sistem perbankan dan merusak database bank. Penyerangan situs atau email melalui virus atau spam atau virus and attack. Indonesia pernah terjadi kasus cybercrime yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Tahun 2000, beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamai dirinya Fabins Clone dan Naisendi. Situs tersebut adalah antara lain milik BCA, Bursa Efek Jakarta, dan Indosat Agus Raharjo 2002-37. UU ITE tahun 2008 pasal 30 ayat 1 di Indonesia isinya berbunyi bahwa mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun adalah tindakan kriminal. Apabila dinyatakan bersalah, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling besar 600 juta. Ia juga bisa mendapatkan hukuman tambahan untuk ditindakkan penipuan yang dilakukan. Desember 2013, berita Yahoo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.